Halo semua, kembali bersama Golden Boots. Oke guys, seperti yang udah lo lihat di atas meja dan ya sesuai dengan judul lah ya. Kali ini gue akan kembali mengunboxing produknya dari Passport. Artikel kali ini artikel yang full kangaroo leather guys. Wes, lu udah kebayang kan kira-kira kangaroo leather dari Passport. Pertanyaannya adalah warna apa nih, colorway apa nih gitu ya. Sebenarnya gue sendiri udah lihat sih si sepatunya, cuman belum gue pegang karena packagingnya kali ini sama Mas Pepe itu dikasih plastik lagi gitu ya, plastik pembungkus si sepatu. Jadi gue belum bisa pegang sepatunya sendiri kayak apa gitu ya. Nah, kira-kira penasaran nggak sih kalian sama sepatu ini? Gue sendiri sebenarnya udah lama banget kepengen buat apa ya, nge-review lah ya produknya Passport yang seri kangaroo leather-nya gitu ya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi akan gua buka aja guys. Jadi gua ngambil yang full kangaroo leather, artikelnya Mele ya kalau nggak salah ya, full kangaroo leather ini. Nanti gue coba pastiin di Instagramnya, akan gue taruh juga nanti nama lengkap artikelnya di deskripsi ya, mudah-mudahan gue nggak lupa. Oke guys. Ya, kalau gue sih julukin sepatu ini Passport Ukraine gitu ya, karena mirip benderanya Ukraina. Yang jelas ya mirip-mirip Swedia, mirip-mirip Ukraina lah ya. Ukraine lah gitu ya, Ukraina. Gimana sih bacanya? Ukraine lah gitu ya bahasa Inggrisnya kayaknya ya. Jadi ini adalah full kangaroo leathernya, dan seperti yang gue bilang tadi, gue belum pegang karena ini diplastikin lagi sama Mas Pepe. Boxnya sendiri berubah ya guys. Yang dulu waktu gue beli pertama kali itu berwarna hitam dengan logonya kalau salah gold, dan ini jadi box warna coklat, box sepatu coklat. Dan ya menurut gue packagingnya jadi lebih nice karena lu plastikin lagi. Oke, gue keluarin aja guys. Gue taruh di sini, talinya belum ditali sempurna. Ini yang sebelah kanannya. Oke. First impression. Bener ya, ini full kulit sekelilingnya. Secara desain ini lebih simple ketimbang si FT ya, karena jahitannya itu pola stitchingnya itu dimulai dari sini, dan ini mirip dengan stitchingnya si Morelia Neo ya, begini dengan logo di kiri kanan. Gua akan menilai, sebelum gua menilai detail ya ke material uppernya, gua akan coba perhatikan dulu dari segi kerapihannya, karena seri pertama kali gue dapet, terus terang gue suka banget sama kerapihannya Passport. Ya, gue bisa bilang rapih is apa ya, jalan ninjanya Mas Pepe mungkin ya. Jadi ini memang masih rapi guys. Mudah-mudahan ya lo yang beli juga dapat kerapihan yang sama ya, karena gue terus terang suka banget sama kerapihan Mas Pepe untuk produknya. Dan ya gue akan ambil yang sebelah kanannya aja ya, sebelah kiri maksud gue, sebelah kanannya gue taruh sini, atau sebelah kanan deh biar logonya lebih enak ya kan, melihatnya begini kan gitu ya kan di kamera. Jadi ini si seri full kangaroo leather ya. Kalau memang dari kulitnya sendiri ya langsung kelihatan ya, kalau lu gini kerutan kulitnya itu langsung kelihatan. Perpaduan warnanya sendiri menurut gua cukup bagus ya. Mas Pepe ini cukup pintar juga ya, mungkin waktu pelajaran seni Mas Pepe ini nggak pernah bolos gitu ya, dan nilainya tinggi. Jadi perpaduan warnanya ini menurut gue cukup cakep. Apalagi kalau lu main photoshoot serius buat sepatu ini, jadi kayak kuningnya lu kontrasin gitu ya, itu jadi kayak ya bener-bener cakep gitu ya. Gue sih sebenarnya kalau kuningnya agak lebih tua sedikit gitu ya, kayak apa ya, kayak kuning yang lebih menyala gitu, ini pasti menurut lu bakalan lebih bagus sih ininya. Terus kalau kita balik lagi ke sepatu ini, kita ngomongin uppernya ya, ini kan full kangaroo leather ya, kangaroo leather ya, gue nggak tahu yang bagian ininya
apakah ini sintetik, apakah kulit juga, dan gue nggak tahu ini kulit apa gitu ya. Kalau kangguru leather juga sih ya sayang juga ya di bagian ini seolah-olah untuk ganjel lah gitu ya, external heel counternya gitu ya, dan ini memang agak lebih paten gitu ya. Kalau dari segi uppernya sendiri sih ya udahlah ya, kangguru leather nggak pernah salah lah gitu ya. Gua nggak ngerti secara spesifik apakah ada grade-gradean di kangguru leather, cuman ya kalau gua bisa bandingin sama kangguru leathernya Mizuno ya tentu belum sampai sana lah ya. Dan kangguru leathernya Ortus juga seingat gua sih masih agak lebih baik gitu ya ketimbang ini. Tapi kalau dari segi lembut dan kerutannya ya ini udah kelihatan banget gitu ya, kulit asli. Gua nggak ngerti juga tentang kulit, jadi gua nggak mau komentar banyak. Terus lidahnya lidah terpisah guys, dengan warnanya sama seperti warna di bagian quarter dan belakangnya dengan logo Passport di sini. Terus di bagian belakangnya tadi udah gue sempet singgung sedikit, ini ada seperti external heel counter warna biru dengan warna kuning di atasnya gitu ya, dan polos gitu, nggak ada logo apa-apa, which is menurut gue udah bagus lah, udah nice. Terus kalau kita ngomongin ke bagian dalamnya ya guys, sama seperti ya rapih gitu ya, rapihnya ini mendominasi gitu ya di produk ini. Kalau kita ke bagian ininya, menurut gua busanya so-so aja, seadanya aja lah gitu ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu ya, sedang-sedang aja, dan mudah-mudahan sih ketika dipakai ya nggak bikin kaki sakit gitu ya. Terus tali sepatunya nggak mau komentar banyak, tali sepatunya bagus menurut gua, dan insole yang ditempel tidak bisa dilepas guys, bisa dilepas tapi dilepas secara paksa ya tentunya ya. Dan ini kalau kita ngomongin outsole-nya, dia dijahit lagi ya, selain udah dilem dijahit lagi, dan ada ciri khas pakunya di depan ini biar lebih nampol gitu ya, lebih mantap gitu ya, lebih mantap. Dan gue pakai size 43 guys, di sini juga udah dikasih size 43 20 cm, made in Indonesia, pas tidak bisa bikin tag-nya begini ya. Terus kalau kita ke bagian sole plate-nya guys, ke bagian outsole-nya ya, tadi udah sempat gue singgung sedikit, ini bentuk sole plate-nya. Sole plate-nya ya kalau nggak salah nggak ada perubahan nih dari sole plate yang punya gue sebelumnya si FT. Cuman nih ya, gue yang mau gue komentarin karena besok gue main di rumput yang agak tebal, kira-kira ini nge-grip ya, kayaknya agak lebih pendek ya ininya ya, si sole plate-nya ya, mudah-mudahan sih nggak licin. Dan sepatu ini kalau ngomongin berat, ini ringan loh menurut gua, ini agak ringan ya. Coba ya, gua ambil si Altiburon gua nih, Altiburon ini tapi ada ininya sih, keluarin deh. Ini si Altiburon full leather, ini juga full leather, agak lebih ringan ini sedikit. Kalau ini gua timbang kalau nggak salah 259 gram ya, ini mungkin 250-an gram lah, beda tipis, cuman ini lebih ringan gitu ya. Ketika gue tayangnya ini pasti ini udah tayang juga sih ya, harusnya playtestnya ya, dan gue bisa bilang ini sepatu enak, sepatu so-so tapi enak. Kalau misalkan gue bandingin dengan ini full leather dan ini lebih ringan, harusnya sih ini lebih enak ya, cuman nggak tahu lah ya, nanti kita coba aja, kita buktiin ketika udah kita pakai. Sepatu ini sendiri dibanderol dengan harga 349.000 guys, dan menurut gua ya di kelasnya memang harganya sekitar itu juga semua ya. Setahu gua yang di kelas kangguru leather handmade itu saat ini yang gua tahu itu ada Volosh, ada Passport, dan ada produknya West Seven Football. Oke, segitu aja sih guys dari gua, nggak terlalu panjang lebar juga unboxing gua kali ini tentang produk ini. Yang jelas warnanya ini cakep. Kalau di foto gue yakin bakal lebih cakep, apalagi kalau foto serius gitu ya. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, boleh lo like, terus boleh lo share juga ke temen lo yang masih penasaran dengan produk-produknya Passport. Terus kalau lo pada akhirnya memutuskan subscribe setelah nonton video ini, makasih banget. Terus support Golden Boots, mudah-mudahan nih cita-cita gue tercapai di tahun ini ya kan, 1 juta viewers dan 10.000 atau 10.000 subscriber, masih kepengen banget gue. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.